Ini peluang masuknya ideologi lain. Jadi jangan bicara Megawati tentang Pancasila. Ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran dan lagi sebagainya. Dan ini adalah demokrasi, buah daripada amandemen menjadi demokrasi kita liberal kapitalistik nih. Ini nggak sesuai dengan ajarannya Bung Karno. Bahwa dia sadar gitu, makanya saya bilang itu biang kerusuhannya tuh Mega. Restui Gibran maju Pilkada Solo, pengamat Bu Mega jilat ludah sendiri. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dianggap menjilat ludah sendiri saat merestui putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, maju dalam pemilihan Wali Kota Solo 2020. Karena beberapa bulan lalu Megawati pernah menyindir praktek politik dinasti di tanah air, tapi akhirnya merestui pencalonan anak Jokowi. Bu Megawati waktu itu menyindir tidak suka dengan politik dinasti. Saat ini seperti menjilat ludahnya sendiri karena dia memberikan karpet merah kepada orang yang berusaha mempraktekkan politik dinasti itu. Kata Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional KPN, Adib Miftahul kepada kantor berita politik Ermol Kamis, 6 Agustus. Pada saat mengumumkan calon kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan pada 19 Februari 2020 lalu, di DPP PDIP, Megawati jengkel jika ada yang memaksakan anak-anaknya, istri maupun menantunya untuk ikut kontestasi pemilihan kepala daerah. Suka atau tidak suka, Gibran itu kan anaknya Pak Jokowi. Klan dinasti sudah jelas di situ, tandas Adib. Gibran sendiri telah kembali menemui Megawati di kediamannya di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat, Rabu kemarin. Pertemuan yang juga dihadiri Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dan Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, itu akan membahas kontestasi Pilkada 2020. Putra orang nomor 1 di Indonesia itu mengaku konsolidasi Pilwalkot Solo sudah rampung, sudah dipersiapkan dengan matang, sudah beres. Sampun, semua dibereskan, Pak Rudi, kata Gibran Rabu 5 Agustus. Sempat sindir politik dinasti Megawati hadapi dilema saat meloloskan Gibran. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam posisi dilematis saat meloloskan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju Pilwalkot Solo 2020. Sebab pada Februari 2020 lalu Megawati sempat menyindir praktek politik dinasti di Indonesia. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbicara dengan kantor berita politik Ermol sesaat lalu Kamis 6 Agustus. Megawati memang dalam dilema dalam persoalan Gibran. Jika tidak diloloskan, Gibran akan menampar muka dan mempermalukan keluarga Jokowi, kata Ujang Komarudin. Diloloskan seperti saat ini, pakai senjata makan tuan, menembak tapi tertembak sendiri, imbuhnya. Seperti diketahui pada Februari lalu, Megawati pernah menyatakan anak-anak muda yang tidak memiliki potensi untuk memimpin bangsa ke depannya sebaiknya tidak dipaksakan untuk maju dalam pemilu. Dia merasa jengkel dengan pencalonan yang prematur, sebab menurut Mega politik turun-menurun, acap kali terjadi di Indonesia. Karena itu Megawati berharap regenerasi harus terjadi. Berhentilah, kalau kalian punya anak, anaknya itu nggak bisa. Jangan dipaksa-paksa. Jengkel loh saya. Lah iya loh, ngapain sih? Kayak tidak ada orang. Kader itu ya anak kalian juga loh, kata Megawati kala itu. Kalau tidak anake, kalau ndak istrine, kalau nggak ponaane, nanti pasti ada yang bilang, loh ibu kan juga. Tapi kan saya membuktikan, sambungnya. Atas dasar itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai sindiran pentolan partai berlambang Banteng Moncong Putih itu ada sisi baiknya. Hanya saja, posisi Megawati sangat dilematis ketika terpaksa meloloskan Gibran pada Pilkada 2020. Soal Megawati sindir politik dinasti pada Februari lalu itu bagus dan baik. Tapi faktanya, PDIP juga mengajukan Gibran sebagai bagian dari politik dinasti. Megawati memang dalam dilema dalam persoalan Gibran. Demikian Ujang Komarudin.
Sekedar informasi, Gibran sendiri telah kembali menemui Megawati di kediamannya di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat. Pertemuan yang juga dihadiri Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua DPC PDIP Solo FX Hari Rudiatmo. Itu untuk membahas kontestasi Pilkada 2020. Adi Prayitno, Gibran adalah jawaban sindiran Megawati soal dinasti politik. Satir atau sindiran yang pernah terucap oleh Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarno Putri soal dinasti politik telah dijawab secara tidak langsung oleh anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Begitu kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Menggambarkan dinamika politik Partai Banteng yang belum lama ini mendeklarasikan Gibran sebagai salah seorang calon wali kota Solo. Sebab menurutnya, pernyataan Megawati pada bulan Februari 2020 silam mengingatkan publik tentang kritik internal yang disampaikan pimpinan parpol terhadap kadernya yang sedang berkuasa. Di mana kala itu Presiden keempat RI tersebut mengaku kesal dengan elit politik yang menyertakan keluarga intinya ke dalam politik tanpa proses dari bawah. Namun pada Juli kemarin, DPP PDIP resmi mengumumkan calon wali kota Solo yang akan maju di perhelatan Pilkada serentak 2020 adalah Gibran. Maka dari itu Adi Prayitno menilai putra sulung Jokowi ini menjadi jawaban sindiran Megawati. Pasti semua orang sudah merasa dengan sindiran itu. Ya, terlepas dari sindiran apapun sepertinya keseriusan Gibran maju tidak bisa dibendung, ujar Adi Prayitno saat dihubungi kantor berita politik Ermol Rabu 5 Agustus. Bentuk keseriusan Gibran untuk terjun ke dunia politik praktis, menurut akademisi Universitas Islam Negeri Syaif Hidayatullah, Jakarta ini bisa dilihat dari safari politik yang dilakukannya. Sowan dia ke Tengku Umar, kediaman Megawati. Ketemu ini itu adalah bagian dari ikhtiar dan sekaligus menunjukkan keseriusannya dalam politik dan ikut pilkada, tuturnya. Namun hiruk pikuk wacana yang menyebutkan Gibran adalah perwujudan dinasti politik, lanjut Adi, disebabkan sindiran Megawati yang memang nampak menohok pihak-pihak internal partainya sendiri, khususnya bagi yang sedang berkuasa. Tapi memang yang menjadi ramai itu seakan-akan Mbak Mega ini juga menyindir di internalnya sendiri. Jadi omongan Mbak Mega itu omongan kritik internal sekaligus ke eksternal, katanya. Ya, yang paling dekat ya kritik internal itu tentang anak istana dan seterusnya dan seterusnya. Demikian Adi Prayitno menambahkan. Rocky Gerung, prostitusi politik lebih buruk daripada prostitusi online. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut Presiden Joko Widodo lebih rendah dari tersangka dugaan kasus prostitusi online Hana Hanifah. Ia menyebut politik prostitusi lebih rendah dari kasus prostitusi online artis. Hal itu disampaikan oleh Rocky melalui akun YouTube politisi PKS Mardani Alisera dalam diskusi yang berjudul Indonesia Leaders Talk, Senin 3 Agustus 2020. Lebih buruk political prostitution yang dipamerkan di ruang publik bahkan dari istana daripada prostitusi online Hana Hanifah di kamar tertutup yang digerebek itu, ujar Rocky Gerung seperti dikutip pada Selasa 4 Agustus 2020. Menurut Rocky, jika Hana Hanifah terlibat prostitusi menyangkut moral pribadinya, sementara Jokowi dinilai telah melakukan prostitusi politik yang menyangkut moral publik. Rocky menyebut latar belakang dirinya menganalogikan Jokowi dengan Hana Hanifah karena pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang maju di Pilkada Solo. Padahal sebelumnya, DPC PDIP Solo telah merekomendasikan Ahmad Purnomo. Bahkan, Ahmad Purnomo sempat diundang Jokowi ke istana beberapa waktu lalu. Presiden, kata Rocky, justru dianggap melakukan kejahatan politik yang disebutnya sebagai political prostitution dengan memanggil Purnomo ke istana. Lalu orang bisa mikir itu ada urusan lain. Urusan apa? Kalau calon wali kota Solo dipanggil ke istana, cuma ada kemungkinannya disuruh maju atau disuruh berhenti. Yang manggil presiden, ujarnya. Lebih lanjut, Rocky Gerung menilai pihak istana telah melakukan kebohongan publik dengan memanggil Ahmad Purnomo. Jadi semua keterangan istana itu menjadi hoax, omong kosong. Kalau logisnya kita bersihkan, dipanggil ke istana hanya untuk 2 faktor. Itu, katanya.